Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang udah hadir di acara webinar kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya dan sehat ya. Amin. Jadi walaupun kita siang hari ini, semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap matanya dan kupingnya nih mendengar penjelasan dari Dokter Caroline yang bakal menarik banget pembahasannya hari ini. Jadi tetap stay sampai 1 jam ke depan ya bersama aku. Aku lupa perkenalan diri dulu. Aku Vika, nutrisionis dari SKV. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya nanti di acara ini punya pertanyaan terkait ataupun tidak terkait dengan tema, bisa langsung aja di drop di kolom chat. Nanti aku akan bacakan salah satunya yang terpilih ya. Mungkin kalau misalnya nggak terpilih, bisa jadi itu pertanyaannya sesuai atau sama dengan teman-teman yang lain. Oke deh kalau gitu. Nah, siang hari ini nih kita kedatangan tamu spesial di sini bersama kita dari SKV. Oke, jadi acara ini diadakan oleh SKV Nutral Indonesia, di mana salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan tema atau judul Kupas Tuntas Kista, Miom serta cara mengatasinya. Seperti itu. Oke, sebelum aku mulai, di sini aku mau kasih intermezzo terlebih dahulu bahwa di sini tuh kita tahu nih kalau kista sama miom nih kebanyakan pasti teman-teman taunya kista sama miom ini sama ya gitu. Jadi penyakit yang dikenal sama yang ada di apa namanya di organ kewanitaan kita. Nah, kedua penyakit ini kebanyakan dianggapnya sama dan berkembang saat menstruasi pertama hingga berkurang selama sampai menopause. Karena tumbuhnya si miom dan kista ini yang dipengaruhi oleh hormon estrogen membuat penyakit ini banyak mengintai wanita di usia produktif, yaitu sekitaran umur 25 sampai 45 tahun. Seperti itu. Nah, kita agar tahu nih lebih jelasnya tentang masalah kista dan miom serta bagaimana cara mengatasinya, kita akan panggil dan kita akan sambut bersama-sama Dr. Caroline, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Halo, Dokter Caroline. Baru pertama kali ini berjumpa sama aku. Gimana kabarnya, dokter? Masih sehat, untunglah. Semoga yang lain Alhamdulillah. juga sehat. Oke, jadi ini gimana nih dok? Ini kan udah mulai tadi ada Vika bahas tentang kista sama miom kalau sering dianggap sama. Itu menurut dokter sebenarnya benar nggak sih kista sama miom itu sama atau jenis penyakit yang sebetulnya berbeda? Nah, iya. Jadi kista dan miom itu jelas berbeda ya. Ini kita ngomong kista dan miom yang terkait dengan bagian kandungan. Karena pada dasarnya kalau secara pengertian, kista itu sebenarnya adalah benjolan yang ada kapsulnya dan ada isinya berupa cairan. Itu namanya kista. Jadi bisa dimanapun. Kadang orang ada yang punya kista di tangan, di kulit, di telinga, di ginjal, di bagian organ lain pun bisa. Nah, tapi untuk hari ini kita bahas khusus kista dan miom yang ada di bagian kandungan. Nah, kalau kista di bagian kandungan, kista itu biasanya ada di indung telur kita. Jadi kita kan punya rahim, ada saluran telurnya, ada indung telur di kanan kiri. Kista itu benjolan yang berupa kapsul berisi cairan yang ada di indung telur kita. Sedangkan kalau miom itu adanya di rahim. Jadi dari lokasi saja sudah beda meskipun sama-sama di bagian kandungan. Kalau kista tadi kapsul yang isinya cairan, sedangkan kalau miom itu dia seperti daging gitu. Jadi seperti otot ya. Cuma memang agak berbeda dengan otot atau daging yang biasa kita lihat atau ada di tangan kita, di kaki kita gitu. Ini warnanya cenderung lebih putih. Jadi kalau misalkan dibelah seperti urat ya kelihatannya, padat, urat. Beda sama kista yang kalau dibelah dalamnya cairan gitu. Jadi tentu saja ini dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi bedanya nih dok antara kista dan miom ini lebih kalau miom itu ada di bagian rahim yang bentuknya seperti itu ya dok, seperti kumpulan sel-sel telur atau gimana tuh dok? Dia itu sebenarnya seperti daging ya. Oh Jadi daging kalau misalkan biasa. orang bilang
seperti bakso gitu. Nah, Mhm, ya itu mhm. benar-benar kenyalnya seperti bakso, Mmm, bulat, besar mhm. seperti bakso, tapi kalau bakso warna abu-abu, ya ini warnanya putih biasanya, gitu. Oke. Nah, kalau misalkan orang punya kista, itu berarti Mhm. dia benjolan di luar rahim. Sedangkan kalau dia dikatakan ada miom, berarti dia ada benjolan berupa daging padat di dalam rahim, gitu. Oke, berarti berbedanya adalah kalau miom ada di dalam rahim, kalau kista kemungkinan bisa terjadi benjolan di luar bagian rahim kita ya, Dok, ya? Iya, betul sekali. Seperti itu. Berarti walaupun disebutnya kista ovarium, itu biasanya terjadi di bagian, bagian luar ovarium kita gitu ya, Dok? Kalau kista ovarium di Mhm. ovarium betul, tapi di luar Oh, rahim. Jadi kan tadi organ kewanitaan atau organ mhm. reproduksi, tengahnya itu rahim, saluran telur, baru indung telur atau ovarium. Nah, jadi si kista itu adanya hanya di ovarium, sedangkan yang di tengah atau di rahim itu Mhm. adalah miom biasanya. Mungkin kalau Mmm. misalkan kita pakai gambar ya, mungkin kira-kira seperti ini. Hmm. Nah, bisa dilihat. Nah, kayak gini ya. Kita kan sering lihat apa namanya. Nah, kalau misalkan kista itu dia akan ada di indung telur yang kanan, yang kiri, sedangkan kalau miom nanti dia akan ada di tengah rahimnya. Nah, semuanya Oke. ini memang organ kewanitaan kita. Tapi kalau misalkan kista dia di luar rahim atau di samping-sampingnya. Sedangkan kalau miom pas sekali di rahimnya. Gitu. Oke, jadi gitu nih teman-teman perbedaannya. Jadi memang sebutannya di ovarium, tapi itu letaknya tentunya beda ya dokter ya? Beda. Seperti itu, oke. Nah, kalau itu benar nggak sih dok, kalau misalnya kebanyakan tuh menyerang usia-usia di sekitaran umur 24 sampai 35 tahun itu benar atau memang bahkan usia muda itu bisa kemungkinan terjadi kista ataupun kista ovarium ataupun miom tersebut dok? Oke, nah jadi kita bedakan ya, kalau untuk miom, iya betul, itu biasa terjadi di usia muda, usia reproduksi, karena perkembangannya itu sangat dipengaruhi oleh hormon kewanitaan atau hormon estrogen. Kita kan produksi hormon estrogen secara normal selama kita usia reproduksi, sedangkan begitu kita menopause, hormon estrogen kita tuh sudah stop diproduksi secara alami. Jadi miom itu selalu akan tumbuh saat usia reproduksi dan pertumbuhannya berhenti atau kadang-kadang bahkan mengecil setelah kita menopause atau berhenti haid. Nah, sedangkan kalau kista, nah kista itu macam-macam, tidak seperti miom ya. Kalau miom itu satu aja macamnya, sedangkan kalau kista macam-macam namanya tergantung isinya. Jadi sama-sama kista ovarium tapi isinya apa? Ada isinya kista coklat. Jadi kalau dibelah, kistanya tadi cairannya saya bilang berupa dalam kista itu coklat isinya. Ada kista kista seros, di dalamnya hanya cairan bening biasa. Atau ada kista kista musin. Nah, itu di dalamnya kalau kita belah dia apa ya? Lendir, seperti lidah buaya ya jatuhnya ya, lendir lidah buaya. Hmm, itu berbeda-beda ininya, apa namanya, timbulnya dan nanti apa namanya, kapan berhentinya pun beda. Tapi memang iya, banyakan terjadi awalnya di usia-usia yang masih muda atau masih reproduksi karena perkembangannya sekali lagi sangat dipengaruhi oleh hormon kewanitaan atau hormon estrogen. Nah, kalau kista coklat atau kista endometriosis, begitu kita berhenti haid, sudah dia tidak akan tambah besar lagi, akan segitu saja bahkan cenderung mengecil. Tapi kalau tipe kista yang lain, wah ini yang agak-agak harus kita waspadai ya. Terkadang beberapa tipe justru setelah menopause dia berubah dari kista yang tadinya jinak menjadi kista yang mohon maaf lebih ganas akhirnya. Gitu. Itulah kenapa kita harus waspada. Bukan hanya soal perkara jenis kistanya, tapi juga tanda-tanda lain yang mungkin nanti mengarah jadinya ke keganasan atau kanker ovarium ya kita sering bilang. Demikian. Oke dok, mungkin kalau aku mau bertanya di sini kan tadi dok sebut ada kista coklat, dan Betul. 2 jenis kista lainnya. Nah, kalau untuk kista coklat ini mungkin tadi kista endometriasis ya? Endometriosis, Ya. betul. Nah, itu akan tadi aku sempat, dengar dari dokter kalau bisa mengecil atau bisa, tidak tidak berkembang saat sudah menopause gitu. Berarti keadaan ini sebenarnya normal atau bagaimana nih dok? Nah, tentu aja tidak normal keadaan ini.
Jadi sebenarnya seharusnya badan yang normal tidak ada kista coklat seperti itu. Kista coklat itu apa sih? Gini, kalau misalkan kita gampangnya ngomong, bagian dalam rahim atau dinding rahim, bagian dalam itu adalah bagian yang keluar menjadi darah menstruasi setiap bulannya. Jadi idealnya sel telur dihasilkan di indung telur, lalu dibawa ke dalam rahim. Kalau dibuahi, dia akan tertanam di dinding rahim jadi kehamilan. Tapi kalau dia tidak dibuahi, dia akan luruh bersama dinding rahimnya menjadi menstruasi. Jadi yang menstruasi keluar bersama darah itu adalah dinding rahim kita. Nah, ada kondisi-kondisi tidak normal yang membuat dinding rahim itu tidak hanya tumbuh di bagian dalam rahim. Justru dinding rahim itu tumbuh di dinding kista. Tadi kan dinding kista itu saya bilang kapsul ya, atau dinding ya. Nah, endometrium itu atau lapisan dalam rahim itu justru tumbuh di dalam dinding kista. Nah, saat itu berarti waktu menstruasi harusnya kan keluar dinding rahim tadi menjadi haid ya, bersama dengan haid. Nah, di dalam kista itu karena ada dinding rahim juga, seolah-olah dinding rahim yang salah tempat lah atau salah posisi, akhirnya dia juga berdarah di dalam kista. Makanya orang-orang yang mengalami kista endometriosis itu kistanya itu biasanya sakit saat dia lagi haid. Jadi kalau nggak haid biasa aja dia punya kista endometriosis, tapi begitu haid karena dia itu berdarah seolah-olah menstruasi tapi darahnya tuh terkumpul aja di dalam kista, akhirnya dia mengalami kesakitan saat itu dan kistanya makin bertambah besar setelah dia menstruasi. Nah, begitupun akhirnya tadi, begitu dia menopause atau dia berhenti haid, akhirnya kan proses itu terhenti ya, proses yang tadi dia pendarahan di dalam kista, akhirnya kistanya pun tidak akan tambah besar setelah dia menopause gitu. Kalau ditanya normal atau tidak, tentu saja nggak normal, itu kan ya salah posisi ibaratnya dinding rahimnya dan tentu saja mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, apalagi yang biasanya terganggu, ya tentu saja kesuburan ya, kalau misalkan mungkin banyak teman-teman yang punya kista endometriosis yang cukup besar gitu atau tadi punya miom yang cukup besar. Nah, kalau misalkan memang sedang program hamil atau memang sudah mencoba dengan cara lain gitu ya, penyubur, obat-obatan dan lain-lain belum bisa dapat juga, ya mungkin salah satunya harus diatasi kista dan miom itu gitu supaya bisa segera mendapatkan keturunan. Oke, berarti memang salah satu dari contohnya sih yang bisa kita ambil dari tadi dokter bilang ini nih kista sebenarnya bentuknya seperti kapsul yang kalau misalnya setiap hari kalau misalnya kita dalam proses menstruasi itu darahnya ngumpul di situ ya dok ya. Ya, Jadi makin lama makin terisi darahnya. makin keisi terus gitu kan. Nah, kalau bicara tentang gejalanya nih dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan gejalanya salah satu mungkin bisa aku bukan simpulkan ya. Salah satu gejalanya adalah menstruasinya terasa sakit. Kira-kira apalagi sih dok gejala dari kista ovarium ini atau kista endometriasis ataupun kista jenis lainnya supaya kita nih teman dan aku termasuk juga aku dan teman-teman yang lain bisa tahu nih kalau selain pastinya kan kita harus datang ke dokter dulu ya dok ya untuk mengetahui nih Ya, apakah ada kista atau enggak. Cuman kayak tanda-tanda yang mungkin bisa kita rasakan gitu dok. Betul. Nomor satu ya, itu ada gangguan menstruasi tadi. Gangguannya itu baik berupa nyeri, seperti yang tadi kita sudah bahas, atau gangguan berupa jumlah perdarahan. Ini terutama pada kista-kista yang, bukan kista, maaf. Ini terutama pada miom. Jadi miom itu kan tadi kan di rahim ya, jadi dia sangat mempengaruhi jumlah darah haid. Jadi kalau misalkan ada miom di dalam rahim, bisa jadi, ini tapi tidak selalu ya, haidnya akan lebih banyak dari seharusnya. Atau ada berdarah di luar siklus haid, bisa juga seperti itu. Nah, tanda yang nomor 2, yaitu yang paling sering ya sebenarnya, itu adalah pembesaran perut. Nah, cuma kalau misalkan teraba pembesaran perut dalam artian benjolan ya, bukan cuma pembesaran perut karena kurang diet gitu. Nah, dia itu biasanya sudah besar. Mungkin itu sudah agak besar 10-11 cm ya, baru teraba gitu di perut bagian bawah kita kok seperti ada benjolan gitu yang kalau kita raba bukan hanya dinding perut atau ya lemak perut kita lah gitu, tapi benar-benar jelas ada bendanya di situ. Nah, yang ketiga biasanya ada gejala penekanan organ. Gimana? Jadi kan sebenarnya miom atau kista itu tidak seharusnya ada di perut kita. Kalau dia ada dan dia besar, andai kata sebesar bola tenis gitu,
pasti dia akan makan tempat organ-organ kita yang lain. Jadi akhirnya organ-organ lain itu tergeser atau tertekan. Misalkan yang tertekan apa? Kandung kemih. Misalkan yang tertekan apa? Saluran kencing. Misalkan yang tertekan apa? Saluran untuk kita buang air besar. Jadi ya bisa jadi juga ada masalah atau gangguan di buang air kecil atau buang air besar, atau ya gejala penekatan lainnya. Misalkan ya tadi nyeri yang kadang-kadang ya kalau awalnya kan dia hanya nyeri di saat haid. Tapi lama-lama dia bisa juga nyeri di luar haid karena saking besarnya itu dia menekan organ sekitar, tentu saja rasanya nyeri gitu. Nah, kalau ada seperti itu, baiknya diperiksakan ya. Jadi maksudnya jangan sampai teman-teman nanti, oh saya ada gejala seperti ini, lalu mendiagnosis diri sendiri, itu jangan sampai. Jadi gimana pun kita harus berdasarkan fakta apa yang kita lihat gitu. Karena kalau misalkan kita tidak tepat diagnosisnya, tidak tepat apa yang terjadi pada tubuh kita gitu, lalu kita coba mengobati diri kita gitu ya, itu kan ya tidak baik ya tentunya ya gitu, atau bisa tidak tidak tepat nanti pengobatannya. Bener banget dokter. Jadi kita jangan Mhm. sampai mungkin setelah dengar nih ya apa penjelasan dari dokter Caroline hari ini, terus teman-teman semua jadi mendiagnosis diri sendiri. Aduh, kayaknya Ya, menstruasi saya sakit kemarin gara-gara ini deh gitu. Baiknya jangan betul. ya dok ya. Iya. Pastinya Mhm. harus dikonsultasikan dengan ahlinya, datang ke rumah sakit biar lebih jelas gitu ya dok. Ya. Oke deh. Nah, aku nih sering banget nih Dok dengar beberapa misalnya daripada konsultasi secara gizi ya Dok ya terkait masalah kista dan miom. Nah, kista dan miom ini kebanyakan nih itu ada di usia-usia umur 30 tahun nih Dok. Terus baru sadar ketika mereka aku sih pernah dengar konsultasi tersebut, maksudnya pernah dengar keluhan itu setelah mereka apa ya, hamil anak setelah melahirkan anak pertama. Itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih, Dok? Masalah-masalah kista miom sih, lebih ke miom sih, Dok. Lebih ke miom ini ada nggak sih, Dok, masalah dari apakah kurang bagaimana saat melahirkan atau gimana tuh, Dok? Enggak, sebenarnya enggak ya. Jadi maksudnya bukan karena masalah tertentu pada saat melahirkan, bukan karena masalah tertentu misalkan yang melahirkannya sesar sehingga akhirnya membuat dia jadi kista atau jadi miom. Tapi nomor satu yang bisa saya lihat adalah kenapa yang punya keluhan adalah yang setelah punya anak pertama gitu ya. Karena tadi kista terutama, bukan kista, maaf, miom terutama ya, dia itu membesar dengan adanya hormon estrogen. Nah, saat hamil itu dia hormon estrogennya naik, meningkat gila-gilaan. Kenapa? Karena kita punya plasenta. Saat hamil, plasenta itu menghasilkan estrogen yang sangat banyak sekali untuk perkembangan bayi dalam kandungan. Nah, selain dia berpengaruh untuk merawat bayi dalam kandungan, hormon estrogennya juga menyuburkan miom yang mungkin tadinya ada tapi kecil, cuma 1 cm, 2 cm gitu. Kemarin baru dapat saya pasien di awal hamil, hamil kecil gitu ya, baru 8 minggu, punya Hmm, miom itu hanya 6 cm. Ya, 6 cm sih lumayan besar ya. iya bener, Dok. Tapi begitu dia usia kehamilan 20 minggu, jadi cuma dari 8 ke 20 tuh 3 bulan aja, itu Mhm. tuh miomnya jadi 17 cm. Oh. Nah, itu dia karena hormon kehamilannya itu meningkatkan ukuran dari miomnya itu. Nah, Hmm. mungkin sebelumnya ya teman-teman yang sudah apa namanya, yang dari awal belum hamil atau sedang hamil muda gitu ya, atau belum hamil lah, punya miom sebenarnya kecil 1 cm, 2 cm gitu ya. Nggak berasa miom 1 cm, 2 cm, keluhannya juga nggak ada gitu ya. Tapi begitu dia hamil anak pertama, miomnya jadi gede banget gitu loh. Jadi akhirnya ya satu, persalinannya terganggu, setelahnya dua, setelah bayinya lahir kok perut saya masih besar, rasanya masih ada benjolan. Nah, di saat itulah dia periksa, mungkin ya baru kelihatan, oh ternyata ada miomnya gitu. Nah, beda halnya dengan kalau pas hamil ya, memang sudah ketahuan nih sebelum hamil kita sudah memeriksakan kandungan nih, persiapan kehamilan, oh udah tahu nih sebelum hamil ada miom kecil. Jadi sepanjang kehamilan kita bisa awasi miomnya itu apakah tambah besar atau enggak. Cuma kan beberapa ya memang mungkin pemeriksaan kehamilannya sering skip dan lain-lain gitu ya, jarang atau maksudnya tidak tampak lah miomnya yang kecil itu, tiba-tiba begitu hamilnya udah besar, miomnya udah besar sekali gitu. Jadi bukan karena kehamilannya, maksudnya gara-gara hamil gitu ya jadi punya miom, gara-gara hamil jadi punya kista, enggak. Tapi benar kalau misalkan gara-gara kehamilan miomnya jadi membesar dengan signifikan, yes itu benar sekali.
Oke, berarti memang faktornya balik lagi ke hormonal ya dok ya. Ketika Iya, hamil memang kita kan hormon estrogennya meningkat gitu. Jadi memang mhm, di situ kita harus kontrol ya dok. Balik lagi iya, ke pola hidupnya. betul, betul betul. Seperti itu. Nah, begitu nih teman-teman. Nah, memang kalau misalnya ketika nih dok, tadi kan dokter sempat mention kalau kemarin baru aja dapat yang miomnya juga besar gitu dok saat hamil. Itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Atau bakal bisa mengganggu si janinnya atau gimana nih dok? Betul, betul banget. Jadi kalau misalkan rahim yang dengan miom besar, dia hamil, dia akan sering kontraksi. Nah, ibu-ibu yang sudah pernah mengalami pasti tahu ya kontraksi itu bikin ngeri-ngeri sedap gitu ya, apalagi belum bulannya gitu. Kalau misalkan trimester 3 kontraksi wajar. Nah, tapi pasien ini kontraksi dari usia 5 bulan, sedangkan kehamilannya masih panjang gitu ya. Apa yang bisa terjadi? Bisa terjadi persalinan prematur gitu. Nah, tentu saja kalau misalkan sebesar itu ya bisa berbahaya untuk kehamilannya gitu. Tidak semua ya hamil yang dengan miom akan berakhir dengan tidak baik, tapi potensi seperti itu tuh ada gitu. Karena memang miom itu akan bikin rahimnya kontraksi dan janinnya itu untuk berkembangnya ya terus terang agak sulit. Nah, gimana yang terjadi pada pasien kemarin ya, kalau misalkan dia hamil 20 minggu, bayinya itu kalau lahir tidak ada setengah kilo ya segenggaman tangan aja. Ya, ini segenggaman tangan kan paling 10 cm, sedangkan miomnya besarnya hampir 2 kali bayinya itu. Tentu saja dia pasiennya sebagai pasien juga tidak nyaman karena perutnya cepat sekali membesarnya, pasti terasa sesak gitu ya. Dan bayinya pun akhirnya merasa nggak nyaman ya di dalam situ, perkembangannya juga terganggu gara-gara memang harus bersaing ya dengan miom yang ada. Plus setiap saat dia dibayang-bayangin dengan kontraksi perutnya. Oke, berarti memang walaupun nggak semua yang dari miom apa ibu hamil dengan adanya miom itu nggak semuanya berbahaya, tapi memang perlu dikontrol ya dok ya, Ya, perlu betul. terus-terusan dikontrol supaya miom tersebut tidak membesar dan juga perlunya kita mengelola pola hidup kita saat hamil ataupun bahkan sebelum hamil itu lebih sehat lagi untuk kontrol hormon ya dok. Betul. Oke. Nah, lanjut lagi nih, Dok. Kalau misalnya masalah yang ini apa banyak kan di luar sana nih, Dok, kejadian-kejadian kalau misalnya operasi pengangkatan rahim itu biasanya disebabkannya oleh apa sih, Dok? Kalau boleh dijelaskan, pasti ini teman-teman kan taunya karena kista, karena miom gitu. Kita umumnya taunya gitu tuh, Dok. Itu sebenarnya kenapa sih, Dok, penyebabnya? Macam-macam ya operasi angkat rahim. Jadi penyakit rahim kan tentu saja banyak sekali, penebalan dinding rahim, kanker rahim dan lain-lain. Semuanya bisa berujung pada pengangkatan rahim. Nah, kapan kista dan miom itu harus berujung dengan angkat rahim? Nomor satu tentu saja kita pikirkan fungsi reproduksi pasien. Jadi kalau misalkan dia mau tidak punya anak lagi, misalkan usia sudah 44, 45, anak sudah 3, sudah 4 gitu. Lalu dia terganggu sekali dengan haidnya, misalkan perdarahan haidnya banyak sekali sampai harus transfusi, HB-nya sampai turun banget di bawah 10 gitu kan. Tentu saja mengganggu. Sebenarnya ya kalau ditunggu-tunggu kan nanti begitu menopause juga sembuh sendiri. Tapi apa iya selama 5 tahun ke depan misalkan usianya baru 45 gitu ya, setiap bulan dia akan ya kasarnya menderita seperti itu ya, haidnya banyak banget nggak bisa terkontrol, ya udah jadi akhirnya saat itu diputuskan oke ya udah pasiennya memutuskan boleh saat itu dia merelakan ya angkat rahim akhirnya ya. Nah tapi kita juga harus pikirkan pasien-pasien ada yang tidak mau memilih untuk angkat rahim, mau memilih saja. Itu adalah misalkan mereka-mereka yang masih membutuhkan fungsi reproduksi atau masih ya anaknya masih belum cukup, masih mau nambah lagi, tentu saja ya kita berusaha sebagai mungkin ya untuk angkat miomnya saja, tidak angkat rahimnya. Nah, sedangkan untuk kista, kista kan tadi kan posisinya di luar rahim ya. Jadi sesungguhnya kalau misalkan adanya hanya berupa kista saja, ya tidak perlu angkat rahimnya gitu. Angkat kistanya saja, atau kalau besar sekali sampai indung telurnya rusak, hanya angkat sebelah indung telur saja. Dengan catatan sebelahnya lagi indung telurnya bagus ya. Jadi ya pada dasarnya sih sebisa mungkin kita angkat apa yang bagian sakitnya saja gitu. Jadi tidak semuanya, sebisa mungkin ya. Cuma ya memang kalau misalkan mohon maaf tadi ya anak sudah banyak gitu ya, umurnya juga sudah lumayan gitu ya. Ya sudah kalau misalkan memang sekalian lah ibaratnya setelah saat operasi itu
mau angkat rahim semua itu pun tidak salah gitu. Bisa saja demikian. Kenapa? Karena kista atau miom yang diangkat selalu ada potensi untuk tumbuh lagi. Itu. Jadi kita kan selama ini sifatnya ada bawaan ya. Kista dan miom itu bawaan yang disuburkan dengan perilaku kita, pola makan kita, lingkungan, gaya hidup dan lain-lain gitu. Nah, jadi meskipun sudah diangkat bendanya, bawaan kita untuk mudah terbentuk miom dan terbentuk kista itu selalu ada ya. Tidak semua orang seperti itu ya. Jadi ada orang yang lah saya makan lebih nggak keruan daripada dia, atau maksudnya saya hidup lebih sehat dari dia. Tapi kok kita beda, dia kista, maksudnya saya kista dia enggak gitu, atau dia kista saya enggak, dia miom saya enggak. Nggak semua demikian ya, karena memang ada bawaan masing-masing. Contoh yang paling gampang ya, ada orang yang bawaannya kena matahari tai lalatnya muncul di muka banyak, seringkali seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa orang yang kena hormon sedikit, miomnya muncul, atau kena zat tertentu sedikit, kistanya muncul gitu. Nah, jadi tidak semua orang, meskipun pola hidupnya sama, gaya hidupnya sama, yang satu kista, yang satu enggak, yang satu miom, yang satu enggak, itu bisa saja terjadi gitu. Nah, tugas kita ya itu dia. Satu, kalau misalkan kita sudah tahu kita potensi seperti itu, bawaannya kista, bawaannya miom, ya kita atur gaya hidup kita sebaik-baiknya gitu ya, supaya ya tidak terjadi, atau kalau terjadi bisa terdeteksi secara dini gitu, sehingga tidak menyulitkan ke depannya gitu. Benar. Memang ya dok ya, masalah kewanitaan ini akhirnya banyak karena simpang siur gitu kan, akhirnya jadi ini teman-teman bisa tahu kalau masalahnya bukan kalau udah punya kista tuh bisa diangkat semuanya ya dok ya, siapa tahu kistanya kalau pastinya yang diangkat adalah bagian-bagian tertentu di kesakitan tersebut gitu. Ada di mana sih penyakit tersebut. Jadi Iya, buat betul. teman-teman semuanya itu kita jangan khawatir, yang penting adalah balik lagi kata dokter Caroline adalah itu semua tuh berbeda. Jadi kalaupun dia kista belum tentu kistanya itu kistanya itu terlalu ibaratnya masih ganas ataupun nggak ganas gitu ya dok ya. Memang kita perlu menjaganya tuh banyak faktornya dan nggak bisa hanya dengan menjaga pola makan, tapi juga tentunya masalah-masalah lingkungan lain seperti dorongan psikologis juga berhubungan terkait masalah tersebut. Iya. Oke dokter. Nah ini nih aku lihat banyak banget nih dok. Udah mulai aktif kolom chat, udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku mau coba nih tanya satu dari teman-teman yang udah ada di kolom chat nih. Ada satu pertanyaan yang menanyakan, ini menarik sih menurut aku juga, aku belum tahu nih dok. Jadi mau tanya dok, kalau polip dan adenomiosis itu apakah sama dengan kista ataupun miom? Ya, itu beda lagi ya. Jadi penyakit kandungannya kebetulan banyak banget ya. Polip itu dia adalah bagian pertumbuhan yang tidak normal dari bagian dalam dinding rahim saja. Tadi dinding rahim yang seharusnya luruh bersama haid itu, nah dia kadang-kadang tumbuh berlebihan seperti polip. Polip itu seperti bandul, jadi ibarat seperti buah yang bisa dipetik gitu ya, ada batangnya, ada buahnya, kecil-kecil biasanya. Itu letaknya di dalam rahim, di bagian dalam lapisan dinding rahim ya. Biasa kalau misalkan orang didiagnosis polip, mungkin terjadinya satu, suka berdarah di luar siklus haid, itu polip ya. Dua, saat dia program hamil, kok susah ya dapetnya, nggak jadi-jadi, mau dikasih obat seperti apapun. Nah itu biasanya karena bagian dalam dinding rahimnya ada polip. Nah, polip itu ya tentu saja bisa dihilangkan dengan operasi ya, tidak terlalu besar lah operasinya, bisa diambil polipnya saja atau bisa diteruskan juga dengan kuret. Andai kata ada polip-polip kecil yang tidak terdeteksi dari USG, bisa sekalian diambil, dibersihkan dengan kuret itu ya. Nah, sedangkan adenomiosis. Nah, tadi kan pernah dengar, saya sudah cerita ya soal kista endometriosis. Kalau misalkan kista itu bagian dalamnya atau bagian kapsulnya, bagian dindingnya ditumbuhi oleh sel-sel endometrium atau seperti dinding dalam rahim, tapi tumbuhnya di bagian dalam kista. Nah, adenomiosis ini itu biasa tipe dengan kista endometriosis. Tapi kalau kista endometriosis kan tadi letaknya di luar rahim. Nah, kalau adenomiosis itu sama, bagian dinding rahim tapi dia tumbuhnya di di bagian rahimnya. Jadi rahim kita yang tadinya hanya berupa otot rahim
di dalamnya itu ada titik-titik setiap haid gitu. Nah, dengan kista endometriosis tadi. Bedanya apa? Kalau kista endometriosis itu kan dia bisa diangkat kistanya, sekapsul-kapsulnya kita bisa angkat. Sedangkan kalau misalkan adenomiosis itu lebih susah karena dia letaknya itu di dalam rahim. Jadi di dalam rahim tidak ada kistanya atau tidak ada kapsulnya, tidak ada pembungkusnya. Jadi bagian rahim yang sehat dengan bagian rahim yang terkena adenomiosis itu agak susah dibedakan gitu. Memang sih kalau kita lihat setelah dibuka operasi warnanya agak berbeda gitu ya, tapi dia ini kayak ibaratnya lengket atau nempel dengan dinding rahim yang ada gitu. Berbeda lagi dengan miom ya. Kalau miom tadi kan memang ada pertumbuhan daging yang saya bilang warnanya putih gitu ya di dalam rahim. Nah, sedangkan kalau adenomiosis itu dia warnanya merah karena atau warnanya coklat bahkan karena ada titik-titik perdarahan yang berdarah setiap kali kita siklus haid gitu. Itu hal yang berbeda lagi dan memang sama-sama nggak enak ya. Ini kayaknya banyak yang ini nih, lagi program-program hamil ya di Iya bagian ya dok ya. penanya soalnya yang ditanyakan itu nih biasanya work up-nya ketahuan waktu lagi pengen punya anak gitu. Benar mungkin. Aku juga sebenarnya lagi program hamil sih dok. Iya, cepet deh ya. Iya, sekalian kan akhirnya kan bisa mengedukasi banyak orang gitu dok. Aku tahu nih kalau ternyata ada lagi polip gitu. Ya, Aku baru tahu ternyata polip kalau didengar-dengar tuh agak mirip dengan PCO juga sih ya dok ya. Agak mirip. Iya, agak mirip. Beda. Tapi beda juga ternyata nih gitu kan. Aku akhirnya tahu gitu kalau polip ada lagi endometriasis yang tadi salah satu dari di komentar ke chat kita. Nah, balik lagi nih, kalau misalnya bicara tentang masalah sistem reproduksi kita nih dok, sebenarnya kan balik lagi tadi masalahnya paling erat adalah hormonal ya dok ya, hormonal nih, masalahnya adalah dari hormonal. Nah, aku sempat baca nih dok dari salah satu jurnal dan juga banyak artikel, ini pasti berseliweran lah, teman-teman juga pasti sering lihat kalau misalnya ini nih erat kaitannya dengan pola hidup ya kan, kista dan miom ini erat kaitannya dengan pola hidup. Dan kalau misalnya ini kan adanya kista sama miom ini peradangan ya dok, salah satu jenis peradangan juga nih. Apakah kalau misalnya untuk mengurangi atau mengecilkan si kista ataupun miom ini bisa dibantu dengan merubah pola hidup kita dengan mengkonsumsi atau makan makanan yang tinggi dengan makan atau minuman dengan yang tinggi antioksidan dok? Oh iya betul. Jadi kalau misalkan terutama kista endometriosis ya, gitu ya, itu kan dia nyerinya tambah hebat karena ada peradangan gitu. Nah dengan meningkatkan kadar antioksidan dalam badan kita gitu ya, itu akan mengurangi kadar peradangan. Harapannya ya nyerinya atau perdarahannya pun berkurang. Sebenarnya di situ gitu. Nah tapi ini juga saya mau sampaikan satu lagi yang penting ya buat teman-teman kita yang nomor satu ya kalau misalkan sudah telanjur ada kista, ada miom gitu ya. Kenapa sih dokternya mau wanti-wanti untuk pola hidup sehat, ubah gaya makan, ubah aktivitas, olahraga, perbaiki metabolisme. Ya karena nomor satu ya semakin banyak sel lemak kita, jadi semakin besar ya, maksudnya sel lemaknya semakin besar, kitanya semakin gemuk lah istilahnya ya. Nomor satu, kadar oksidasi kita, stres oksidatif dari badan kita sendiri itu semakin tinggi. Jadi, kalau misalkan kita gemuk, itu tuh ada peradangan kronis sebenarnya di badan kita. Kecil-kecil tapi banyak. Ya kan kita maunya ya kista dan miom kita nggak berkembang ya atau tidak menyakiti. Jadi memang pasti wanti-wanti untuk mengurangi berat badan. Yang nomor dua, penting juga kita untuk mengurangi kadar lemak dalam badan kita itu karena lemak itu sendiri menghasilkan hormon estrogen. Nah, jadi kan kadang-kadang tadi kan kita udah bilang ya, yang memperbesar kista endometriosis, yang memperbesar miom itu adalah hormon estrogen gitu. Jadi penting sekali untuk tadi selain meningkatkan kadar antioksidan, penting juga untuk menurunkan kadar lemak kita gitu. Soalnya dengan tingginya kadar lemak, kadar estrogen semakin tinggi, akhirnya miom dan kista pun semakin berkembang. Nah, yang ketiga yang saya harus pesan lagi, ini sudah terbukti benar ya, jadi bukan cuma menakut-nakuti nih. Makanan-makanan dari kemasan plastik, itu hati-hati.
makanan maupun minuman gitu. Terutama yang dikemas di dalam plastik itu dalam kondisi panas. Jadi kan kita suka beli ya nasi goreng, aduh enak banget gitu panas-panas, bes langsung ke kertas coklatnya yang dilapis plastik itu ya. Bener dok. Heeh. Atau kita suka minuman apa namanya ya yang mungkin dikemas dalam plastik ya. Kita kan sekarang kan ya seger-segernya enaknya minum itu, tapi kan memang waktu dia dalam pabrikan saat dia dikemas itu kan dalam kondisi panas masuk plastik. Nah, itu hati-hati karena plastik yang dipanaskan itu akan menghasilkan zat yang namanya dioksin yang itu menyuburkan endometriosis gitu. Jadi ya pasti pesannya dari dokter-dokter teman-teman sekalian yang kebetulan lagi ada miomnya, ada kistanya atau ada penyakit kandungan lain, pasti nomor satu selalu dipesenin perubahan gaya hidup gitu, perbaiki metabolisme, perbanyak antioksidan dan kurangi juga asupan makanan yang berlemak dan gula-gulaan gitu. Yang kedua pasti dilarang untuk makan makanan dari kemasan plastik gitu dia. Nah, sekiranya dilaksanakan itu ya moga-moga paling tidak ya kista dan miomnya itu tidak berkembang dengan pesat gitu. Kalau andai kata sudah lakukan segala usaha, toh gejalanya masih tidak bisa kita kontrol, maksudnya kita masih tidak tahan ya dengan sakitnya, kita masih terlalu masih besar, perutnya makin besar, atau belum bisa-bisa juga mendapatkan keturunan. Nah, saat itulah baru kita tawarkan jalan operasi gitu. Iya, bener banget. Jadi memang dimanapun kalau misalnya masalah-masalah seperti ini, hubungannya pasti jangan bosan-bosan ya dok ya denger rubah pola hidup gitu ya dok. Balik lagi rubah pola hidup karena memang nggak menutup kemungkinan semua orang juga masih suka ya dok ya makan makanan yang dikemasan, apalagi makanan-makanan jam sekarang kan lagi makin banyak ya dok ya, pemrosesannya tuh banyak gitu, nggak cuma digoreng, nanti ada di torch juga gitu, lebih banyak lagi prosesnya dan itu lebih meningkatkan terjadinya peningkatan kadar lemak di dalam makanan tersebut ya dok ya. Terus tadi balik lagi dokter bilang kalau makanan-makanan berlemak ini harus dihindari atau harus dikurangi, bahkan kita harus mengurangi kadar lemak di dalam tubuh. Nah itu bisa nggak sih dok dengan minum-minuman nih yang kayak minuman fiber drink gitu dok? Bisa membantu nggak Itu kira-kira? bisa kayak begitu. Bantu. Jadi gini, pada dasarnya ya kita tuh lapar gitu ya, bisa macam-macam sebabnya. Kita kadar gula dalam tubuh kita turun, itu kita rasanya lapar. Perut kita kosong, kita juga rasanya lapar. Ya, terus kita lagi haus, kita juga rasanya lapar. Nah, cara untuk mengenyangkannya pun macam-macam ya. Yang paling gampang, kalau misalkan andai kata kita sedang lapar ya, hormon grelin namanya sedang meningkat gitu. Nah, kita bisa melawan rasa lapar yang dari hormon grelin itu dengan hormon lain namanya leptin. Nah, hormon leptin itu keluar kapan? Kalau misalkan kita makan makanan berlemak. Nah, jadi kan ya, tapi masa tiap kali lapar kita makan makanan berlemak terus supaya kita kenyang? Ya nggak gitu, ya kan? Kita bisa ada cara lain. Ya, yang kedua meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi kalau misalnya kita lagi lapar, kita makan permen tuh. Gula darah naik, oh agak kenyang dikit rasanya. Ya, tapi kan nggak gitu juga makan makanan manis. Ya kan makan lemak, makan manis gitu akhirnya cuma aja kita tadi niatan merubah gaya hidup. Nah, cara yang ketiga adalah bikin perut kita penuh. Ya, bisa dengan satu minum air dulu, yang kedua makan makanan yang tinggi serat. Ya, enaknya makan makanan tinggi serat ini apa? Satu, dia memberikan sensasi kenyang ya pada kita gitu. Jadi kita ibaratnya kalau udah makan serat gitu ya, kita jadi nggak pengen makan yang lain karena udah kenyang perut kita. Dan yang kedua, kita bisa kenyang lebih lama dengan makan makanan berserat atau minum minuman yang tinggi serat gitu. Jadi kalau misalkan kita lapar, coba kita makan minuman yang berserat dulu gitu. Nah, saat itu coba dirasakan, laparnya pasti jauh berkurang dan yang enaknya adalah kenyangnya itu bertahan lebih lama dibandingkan kita makan hanya makanan yang bergula saja atau makan makanan yang berlemak saja. Nah, dengan demikian tentu ini yang membantu ya kalau tadi tujuan kita mengurangi stres oksidatif dari makanan yang macam-macam dan mengurangi juga kadar lemak dalam tubuh kita, memperbaiki kadar gula. Tentu saja kalau misalkan kita makan atau minuman yang berserat gitu, itu bisa bantu untuk memperbaiki gaya hidup. Oke teman-teman, jadi untuk beberapa teman-teman nih, tadi aku sempat melihat ada yang nanya kan, gimana sih caranya supaya pesan-pesan pola hidupnya, merubah pola hidup seperti apa. Jadi dokter Caroline sudah sebutkan, yang pertama tadi udah lemak ya dok ya, mengurangi makanan yang tinggi lemak,
tinggi yang rasa-rasa manis, tinggi gula, terus sekarang memperbanyak konsumsi makan-makanan yang tinggi antioksidan, tinggi serat gitu ya dok. Jadi memang serat ini fungsinya banyak ya dok. Pasti pun dalam makanan ataupun minuman yang mengandung serat itu ada antioksidan juga ya dok ya. Iya. Apalagi yang pure misalnya kita makan dari buah, dari sayur yang bahan-bahannya betul-betul alami itu pasti mengandung antioksidan yang tinggi serta juga vitamin. Oke nih dok, aku mulai mau baca nih mengajukan pertanyaan dari teman-teman karena dari tadi udah nggak ada stopnya. Banyak banget nih dok, aktif banget nih teman-teman semuanya. Nih salah satunya ada pertanyaan nih dok. Saya didiagnosa miom dan dirujuk untuk laparoskopi. Apakah tidak bisa pakai cara operasi angkat miom saja? Dan apabila sudah diangkat, apakah bisa kemungkinan muncul lagi dok? Nah, ya. Makasih untuk pertanyaannya. Yang terakhir dulu ya, apakah kemungkinan muncul lagi? Tadi saya bilang, ya selalu ada kemungkinan untuk muncul lagi. Bukan berarti operasi dokternya nggak bersih ya, tapi maksudnya kita sudah angkat pun kecenderungan badan kita untuk membuat miom itu nggak akan hilang. Itu tinggal ada triggernya aja. Estrogennya tinggi, miomnya datang lagi. Miom yang berbeda dengan apa yang sudah diangkat tadi. Nah, operasi. Sebenarnya sih operasi selalu ada dua cara ya. Ya nggak selalu sih, tapi maksudnya untuk beberapa operasi itu ada dua cara. Operasi yang benar-benar dibuka perutnya atau istilahnya kasarnya dibelek lah. Jadi kita akan punya bekas jahitan atau bekas operasi yang cukup panjang seperti bekas operasi sesar atau operasi yang dengan metode laparoskopi. Metode laparoskopi itu berarti hanya dengan beberapa lubang saja, lubangnya 1 sampai 2 cm saja gitu. Untuk dimasukkan alat ya seperti apa ya, lengan robot lah, kecil-kecil, batang-batang aja gitu ya, sehingga nanti dan ada kameranya juga, sehingga nanti mengambil miomnya itu tidak dengan operasi terbuka dengan luka yang besar, tapi hanya dengan luka-luka kecil saja, pakai kamera, pakai alat-alat kecil yang semuanya dimasukkan ke dalam perut. Nah, apa bedanya? Satu, kalau miom yang besar banget nggak bisa pakai alat itu, karena gimana pun miom itu kan meski sudah dilepaskan atau diangkat dari rahim, miom itu harus dikeluarkan kan ya. Nah, tadi kan lubang-lubangnya kecil, 1-2 cm saja ya. Jadi miom itu tuh harus dihancurkan atau dikecilkan di dalam supaya bisa disedot keluar dari lubang-lubang yang kecil itu. Kalau miomnya hanya 2 cm, 3 cm, 4 cm, oke, masih bisa. Tapi kalau miomnya 10 cm, aduh, sampai kapan ngancurinnya, sampai kapan ngedotnya dari lubang sekecil itu ya. Jadi kalau misalkan dokternya menawarkan opsi laparoskopi, berarti nomor satu, miommu nggak terlalu besar, Bu. Itu adalah berita baik ya, tentu saja ya. Nah, yang kedua, apakah bisa dilakukan operasi biasa saja, bukan laparoskopi? Ya tentu saja bisa gitu ya. Gimana? Satu ya, tidak semua rumah sakit bisa melakukan operasi laparoskopi, tidak semua dokter ada kemampuan, ada kursus gitu ya, ada apa ya, kompetensi untuk melakukan operasi laparoskopi gitu. Dan yang terakhir tentu saja ada atau tidak gitu ya biaya untuk melakukan operasi laparoskopi, karena itu memang signifikan sekali bedanya. Laparoskopi harganya jauh lebih tinggi dibandingkan operasi terbuka gitu. Nah, mana yang lebih bagus? Ya tentu saja dua-duanya sama-sama baik ya, tergantung tadi. Kalau misalkan operasi besar jangan dipaksakan laparoskopi, kalau misalkan operasinya atau miomnya kecil gitu ya dan apa masih bisa keluar lewat laparoskopi, tidak ada salahnya untuk dilakukan laparoskopi. Kenapa? Karena dengan operasi yang lukanya lebih kecil, laparoskopi pemulihan pasti lebih cepat, nggak usah dirawat 2 hari, 3 hari. Jadi sekarang laparoskopi besok bisa pulang mungkin gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya bisa atau enggak operasi biasa saja, oh bisa, bisa sekali ya. Tapi kalau berarti ditawarkan laparoskopi, ya mungkin dokternya pede ini miomnya kecil, jadi sebenarnya lubangnya kecil aja nggak usah gede-gede, pakai laparoskopi aja bisa. Dan apakah bisa berulang lagi? Nah jawabannya juga bisa gitu. Oke, berarti banyak kemungkinan ya dok, tentunya pasti apapun yang disarankan oleh dokter tersebut itu pasti salah satu keputusan yang terbaik ya dokter ya. Ya. Jadi memang teman-teman semua tetap ikutin aja apa kata ahlinya, karena mungkin pasti itulah keputusan yang terbaik untuk kita. Nah nih dok, ada lagi pertanyaan. Apakah keputihan dan berbau merupakan salah satu gejala miom ataupun kista? Dan apakah saya harus tetap kontrol ke dokter? Nah, iya, beda tentu saja miom atau kista itu ya jarang ya untuk menimbulkan keputihan. Jadi kalau misalkan sudah ada keputihan, satu kita harus lihat dulu keputihan itu normal apa tidak ya. Sebagai perempuan itu pasti ada cairan dari organ kewanitaan yang berubah-berubah tiap harinya. Jadi ada siklus bulanannya. Mungkin kita ngenalin ya.
biasa habis selesai menstruasi itu kering, nggak ada cairannya. Ya, terus makin lama makin bertambah. Pada saat masa subur, lendirnya itu encer, bening, ya tadi seperti lidah buaya. Kalau kita belah lidah buaya, nah ada lendir seperti itu, ya itu normal. Mendekati menstruasi, lendirnya berubah lagi, lebih kental, putih warnanya. Nah, itu ada setiap saat dalam siklus kita sebagai perempuan yang masih menstruasi. Normal ada keputihan seperti itu normal. Kapan keputihan itu nggak normal? Saat dia satu gatel. Nah, gatel-gatel biasanya jamur tuh ya. Atau bau amis. Nah, biasanya juga kuman bakteri ya, atau warnanya kan biasanya kan tadi bening atau putih-putih yang agak kuning dikit lah, sampai suka kadang-kadang ya bikin bekas ya di celana dalam kita ya. Nah, tapi kalau warnanya kuning banget seperti ingus, cenderung ke hijau-hijauan, itu juga nggak normal ya. Jadi kalau misalkan ada keputihan seperti itu, mohon diperiksakan ke dokternya gitu, apakah itu berupa infeksi atau enggak gitu. Kalau misalkan benar berupa infeksi, ngobatinnya gampang, keputihan itu nggak usah pakai operasi ya, tinggal obat aja beberapa hari bisa ya. Pada dasarnya sih miom atau kista jarang ya, nggak ada lah. Maksudnya menyebabkan keputihan, itu biasanya hal lain gitu. Oke, sudah terjawab ya Kak. Oke, untuk selanjutnya nih Dok, mungkin ini aku juga agak berat, tapi aku juga pengen tahu nih Dok. Jadi ada salah satu dari audiens kita bertanya terkait tindakan IVF, jika embrio gagal menempel, apakah karena adanya demetriosis atau kista di rahim? Lalu apakah USG transvaginal sudah cukup untuk cek kista dokter? Ah ya, oke. Makasih untuk pertanyaannya. Nomor satu, ya memang gold standar untuk cek kista itu adalah USG transvagina ya. Jadi banyak banget nih ibu-ibu yang takut-takut itu di USG dari bawah, bilangnya maunya USG dari perut aja. Nomor satu saya ingetin ya, kalau misalkan kita lagi hamil, itu kita bisa USG lewat perut. Ya karena bayinya gede tuh sampai atas, jadi USG-nya dari perut aja cukup. Sedangkan kalau kita dalam kondisi nggak hamil, rahim kita tuh kecil banget. Sekecil apa? Sekecil telur ayam kampung. Kecil sekali. Dan dia akan terletak di balik tulang kemaluan kita. Jadi kalau kita raba tuh ya di atas kemaluan kan ada tulangnya. Rahimnya itu ngumpet di balik tulang. Jadi kalau kita USG-nya dari perut untuk berusaha melihat ke arah rahim ya susah, jauh banget ngelihatnya ya. Dan nggak akurat juga. Oleh sebab itu ya jangan ragu-ragu, maksudnya jangan takut-takut ya, malu-malu bagaimana gitu ya. Kalau misalkan memang keluhannya keluhan organ kewanitaan untuk perempuan-perempuan yang terutama yang sudah menikah ya, sudah pernah berhubungan seksual, USG-nya memang dari vagina ya. Itu seharusnya demikian ya, jangan memaksakan harus USG dari perut ya, kesian dokternya nanti disuruh jadi dukun nggak ngelihat tapi disuruh diagnosis bingung juga kan ya. Jadi memang dari bawah itu udah bisa untuk melihat kista, bisa untuk melihat miom kalau ada di sana bisa kelihatan ya. Kalau nanti andai kata diperlukan pemeriksaan lain, nah itu baru dokternya biasanya rekomendasikan. Contoh apa sih yang perlu pemeriksaan lain? Jadi kalau kista bisa dilihat, rahim bisa dilihat, tapi saluran telur kita itu buntu atau nggak buntu, terus terang susah dilihat lewat USG ya, hampir nggak bisa, kecuali memang saluran telur kita tuh sudah pembengkakan banget yang dari USG kelihatan. Biasanya mungkin ibu-ibu yang program hamil pernah diminta pemeriksaan HSG. Nah, itu untuk melihat HSG ini bukan USG ya, HSG ini masukkan cairan lewat vagina itu untuk melihat saluran telur apakah buntu ataukah enggak. Nah, pada dasarnya sih pemeriksaan untuk organ kewanitaan hanya itu ya, USG itu sudah pasti gitu ya dari vagina, dan kalau perlu untuk melihat paten atau tidaknya saluran telur itu dengan HSG. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk IVF kenapa tidak menempel? Nah, di sini ya saya nggak bisa pastikan sebabnya kenapa. Terus terang memang iya kalau misalkan kita jadi kita melihatnya seperti ini. Embrio atau sel sperma yang sudah bertemu dengan sel telur dan jadi jabang bayi, itu benda asing bagi tubuh si ibu. Betul kan? Jadi, ya itu kan sel lain, makhluk lain nantinya, maksudnya jadi manusia lain. Tentu saja dia berbeda atau benda asing dengan di tubuh ibu. Nah, coba bayangin mata kita nih kelilipan kemasukan benda asing. Aduh, udah sakit banget setengah mati, ya kan? Terus jari kita ketusuk bambu, ketusuk kayu gitu ya, ketusukan. Itu juga udah sakit banget setengah mati. Nah, bayangkan
badan seorang ibu yang mau hamil atau yang baru hamil harus kemasukan embrio lain yang makin lama makin berkembang untuk segede bayi. Jadi sebenarnya kan kayaknya badannya kesakitan banget ya sesungguhnya. Nah, seharusnya badan dia menolak bayi itu. Nah, tapi kenapa badan dia bisa tidak menolak? Karena ibu itu punya mekanisme untuk menekan sistem kekebalannya di rahim khususnya supaya embrio atau jabang bayinya itu bisa nempel di rahim. Jadi dia khusus tuh karena dia mau hamil ya secara ajaibnya ya dia dari yang di atas bisa menekan sistem kekebalan tubuhnya supaya benda asing itu embrio itu bisa nempel. Nah, terus terang ya saya nggak bisa ngomong ya apa yang terjadi pada mbaknya tadi ya kenapa nggak bisa nempel tapi ya salah satunya tuh mungkin bisa terjadi seperti itu. Jadi sistem kekebalan badanmu masih melawan embrio yang harusnya ditempel itu padahal harusnya kita nurunin sistem kekebalan kita untuk apa namanya supaya memberi kesempatan embrio itu untuk menempel. Dan kalau misalkan ada hal lain di dalam rahim yang apa ya, yang meningkatkan stres oksidatif dalam rahim itu juga bisa mencegah si embrionya itu menempel. Misalnya tadi ada polip dalam rahim, ya polipnya itu mencegah embrionya untuk menempel. Ada adenomiosis, ada endometriosis di rahim. Ya iya, di situ kadar oksidasinya tinggi sehingga saat embrionya mau nempel nggak bisa. Kadar oksidasi tinggi itu membuat sistem kekebalan tubuh kita itu naik. Jadi maksudnya sistem imunnya itu di situ naik. Padahal saat mau hamil, saat embrio itu mempertanam, harusnya sistem kekebalan kita itu ditekan gitu. Itulah ya mungkin salah satu hal ya yang menyebabkan memang iya embrionya tidak bisa tertanam. Mungkin saat itu masih ada benda lain atau masih ada penyakit kandungan lain yang bikin stres oksidatifnya tinggi, yang bikin sistem imunnya tinggi sehingga embrionya tidak mau tertanam gitu. Oke, jadi untuk kakak yang bertanya sebaiknya memang perlu tindakan lebih lanjut ya dokter ya untuk konsultasikan Ya. lagi dengan ahlinya. Tapi dari dokter Caroline sudah dapat gambaran, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu informasi untuk kakak. Nah, baik lagi dok. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini mungkin secara umum ya dok, pasti banyak banget, aku pun juga akan bertanya. Gimana sih, apakah sih ketika kita sudah ada riwayat kista ataupun miom itu akan memungkinkan terjadinya kehamilan kembali atau bisa hamil? Oh, tentu bisa. Iya. Jadi gini, tidak semua orang yang ada kista, ada miom itu lalu tidak bisa hamil ya. Kan tadi saya cerita pasien saya aja hamil ada miomnya gitu kan. Lalu ya tambah besar akhirnya selama kehamilan. Kista bisa hamil bisa ya, semua bisa. Nah, tapi ya memang kalau misalkan program hamil gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi dan ternyata selama program itu masih ada kista, ada miomnya, memang biasanya jalan terakhir akhirnya kita tawarkan ya udah yuk diangkat dulu aja kista sama miomnya siapa tahu bisa hamil setelah itu gitu ya. Ya tentu saja habis itu apa namanya setelah kista dan miomnya diberesin lah istilahnya bisa saat itu hamil lagi gitu pasti bisa ya kecuali memang ada apa namanya ada hal lain ya yang menghalangi untuk terjadinya kehamilan. Mohon maaf misalnya kistanya 2 kanan kiri di inung telur, gede-gede lagi. Nah, kan tadi kan waktu kistanya diangkat, berarti mungkin ya banyak sel telur juga yang keangkat. Akhirnya jumlah sel telur sisa yang kita punya di badan kita jadi lebih sedikit. Nah, ya itu akan tentu saja mengurangi ya kesempatan untuk hamil lagi gitu. Atau miomnya besar banget sehingga saat diangkat menimbulkan kerusakan rahim yang berat gitu. Nah, ya saat itu juga eh, kita harus lihat lagi gitu apakah rahimnya yang tersisa itu yang maksudnya ibaratnya sudah banyak kerusakan lah masih bisa mengakomodasi kehamilan atau enggak gitu. Nah, makanya yang punya miom jangan dipelihara sampai 20-30 cm ya. Jadi bisa masih kecil ya udah kalau misalkan memang perlu diangkat masih pengen hamil ya baiknya diangkat aja karena tadi kalau misalkan ada miom kecil satu dia bisa membesar akhirnya kalau besar 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 saat diangkat saat kita oke ya udah yes yuk kita angkat akhirnya malah sisa rahim yang sehat yang tidak rusak karena pengangkatan miom itu jadi sangat sedikit. Atau ya kita masih punya miom kecil kita pelihara deng atau hamil waktu hamil membesar gila-gilaan kan rugi sendiri ya kita ya gitu. Jadi tidak semua miom harus diangkat ya. Jadi itu konsultasi benar dengan dokternya. Apakah miom saya ukuran segini perlu diangkat atau enggak? Dokternya pasti nanya,
kamu masih mau punya anak lagi apa enggak, masih mau hamil apa enggak, gitu kan, umurmu berapa, gitu kan, masih penting atau tidak punya rahim buat kamu, gitu. Nah, itu semua yang akan membuat kita nanti ambil keputusan seperti apa, gitu. Apakah semua miom harus diangkat? Tidak, gitu. Apakah semua miom bisa dibiarkan? Ya tidak juga, gitu. Jadi tergantung kasus per kasus, itu ya. Oke, baiknya memang kalau ada itu kan bukan hal yang baik ada dalam tubuh kita ya dok ya, miom ataupun kista itu bukan hal yang normal gitu. Jadi baiknya Iya. buat teman-teman semua kalau tadinya udah tahu nih miom sama kistanya atau miomnya deh, yang miomnya memang ada di dalam tubuh, itu baiknya memang harus ditangani lebih cepat ya dok ya, supaya tidak terjadi perkembangan lebih besar gitu. Karena kalau ketika lebih besar tadi sudah dokter Caroline bilang, itu akan memperparah, apalagi kalau memang itu kan posisinya di dalam rahim kita ya dok ya, itu Yes, akan memperparah kalau misalnya makin besar itu bikin kerusakan di sekitar sel-sel rahim kita gitu ya dok. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira kalau dari dokter Caroline ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman semua yang mungkin lagi promil atau lagi mengalami kista, sedang terdiagnosis kista ataupun miom itu apa sih yang harus kita lakukan setiap harinya gitu dok? Nah, ya sehari-harinya ya. Jadi kalau misalkan urusan medis, urusan operasi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dokter yang bisa. Ya kan kita cuma bisa konsultasi, cari pendapat dia gitu apa dan akhirnya nanti laksanakan. Nah, yang kita bisa lakukan adalah jaga kesehatan kita sebaik mungkin sehari-harinya. Ya tadi, yang gampang kita lakukan kan pola hidup, gaya hidup gitu. Bikin badan kita ini fit, badan kita ini kuat sehingga kalau akhirnya harus operasi pun gitu kita pemulihan bisa lebih cepat. Nah, kita bikin juga badan kita ini pola hidup yang bagus gitu, turunkan kadar oksidasi stres oksidatif dalam badan, kurang-kurangi makanannya atau minuman yang tidak perlu lah istilahnya gitu ya untuk kita gitu, asupan lemak yang berlebihan, lemak tuh bagus bukan nggak bagus, tapi kalau berlebihan nggak bagus ya, kurangi asupan gula, jangan sampai juga sih sebenarnya kita turun banget kadar gula darahnya nanti lemas, tapi terlalu banyak juga nggak bagus. Jadi memang semua yang ada di hidup kita yang masuk ya lewat mulut lah gitulah istilahnya kita makan itu tuh harus diatur bagaimana sebaik mungkin gitu ya supaya nanti bisa menimbulkan badan kita tuh bisa bisa sehat lah gitu ya, tidak ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di badan kita dan akhirnya bisa bertumbuh subur di badan kita gitu dia. Jadi kalau misalkan orang bilang perubahan gaya hidup harus olahraga, harus batasi asupan gula dan batasan dan lemak gitu, perbanyak antioksidan, perbanyak serat, itu bukan bohong ya, maksudnya nggak ngadi-ngadi gitu ya, kayak dokter sudah terprogram akan ngomong kayak gitu, enggak, itu nyata gitu loh, karena memang kita ngelihat stres oksidatif yang tinggi, banyak gula, banyak lemak gitu, itu tidak terlalu baik dampaknya bagi tubuh kita. Dan nanti akhirnya itu mempengaruhi secara umum ya kefitan badan kita karena tinggi gula, tinggi lemak itu akan cenderung stres oksidatif, cenderung inflamasi, cenderung radang. Badan kita ini seolah-olah radang. Akhirnya tidak pernah segar kalau bangun pagi. Kalau misalkan operasi tidak pernah penyembuhannya lebih lama gitu. Nah, ya jadi kita bisa perbaiki apa yang kita bisa atur, yaitu gaya hidup kita, itu aja gitu. Kalau misalkan untuk keputusan operasi atau enggak, bagaimana teknik operasinya nanti, bagaimana program hamilnya, itu mau nggak mau harus dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing gitu. Tapi kita atur apa yang bisa kita atur sendiri sebagai pasien gitu. Oke, terima kasih Dokter Caroline. Nggak terasa nih dok, kita udah jam 14.58. Saya tadi baru ngomong di awal, baru pembukaan, udah nggak kerasa 1 jam ya dok. Bincang-bincangnya nih, walaupun misalnya ini tuh rasanya kayak cepet banget, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Caroline yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan dan juga informasi terkait dari kista, miom dan juga tentang masalah kesehatan lainnya seperti itu. Karena kalau misalnya dari kesimpulan selama 1 jam tadi, mudah-mudahan semua teman-teman menyimak ya, tapi aku akan membuat kesimpulan kalau ternyata sebenarnya masalah kista dan miom ini tentunya berbeda. Jadi kalau kista ini mungkin akan timbul di luar dinding rahim atau ada di sekitar rahim, di luar bagian rahim kita, tapi kalau miom itu ada di dalam rahim kita yang memang pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa diatur oleh masalah dari kaitannya dengan hormon kita. Jadi balik lagi nih teman-teman semua, kalau dari seperti kesimpulan Dokter Caroline bilang, ini hubungannya dengan hormon, di mana hormon ini adalah kaitannya dengan pola hidup.
seperti yang tadi sudah terakhir banget dokter bilang kalau apapun keputusan dari dokter itu memang sudah pastinya sudah paling tepat ya. Nah, yang bisa kita atasi adalah dengan mengubah pola hidup. Jadi jangan sampai bosen-bosen dengar mungkin dari Vika ataupun dari dokter Caroline itu ngomong balik lagi pola hidup itu. Memang yang paling gencar adalah semua penyakit itu berarti you are what you eat gitu. Apa yang kita makan itulah apa yang menyimpulkan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita makan lemak ya pastinya terlalu banyak konsumsi lemak nanti mungkin akan meningkatkan berat badan gitu kan. Akhirnya tadi ketika konsumsi banyak lemak, konsumsi banyak gula itu akan meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh kita. Walaupun kesannya stres oksidatif ini masih nggak terlalu umum didengar, tapi masalahnya adalah ini akan berkaitan dengan peradangan di dalam tubuh. Jadi buat teman-teman semuanya itu balik lagi kita perlu merubah gaya hidup kita dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan minuman tinggi serat, serta juga jangan lupa olahraga dan mengelola stres kita ya dokter ya. Masalah psikologis itu juga tetap perlu dikontrol. Oke deh kalau gitu, mudah-mudahan webinar hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa ditanyakan langsung dengan Dokter Caroline, hari ini mungkin bisa ikut di next selanjutnya, siapa tahu mungkin pertanyaannya bisa terjawab. Terima kasih ya Dokter Caroline atas waktunya, semoga sehat selalu. Aku Vika juga pamit undur diri, teman-teman untuk selanjutnya apabila ingin berkonsultasi bisa datang ke Instagram kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih dokter. Terima kasih.